Cerita Cinta CEO Cantik. Bab 34. Untuk cerita lebih lengkapnya, buka playlist di channel ini bosku. Mama kenapa digendong? Tanya Dava bingung. Iya, nih, dia tidak mau kalah sama Dava. Kata papa jangan gendong berat, papa mau gendong Dava saja. Mama malah ngambek mau digendong. Ucap Kevin, mengarang cerita. Airen yang mendengar itu geleng-geleng kepala. Sudah tak heran lagi kan gimana sikap Dava yang tadi berbohong, ternyata memang nurun dari Kevin. Sekarang sudah bisa manja-manjaan ya bu. Dulu mah boro-boro, senyum saja, saya jarang melihatnya. Goda Mbak Anin, sambil tersenyum. Iya, dong, emang kamu belum punya pacar? Ledek Airen, yang masih digendongan Kevin. Kevin menurunkan tubuh kekasihnya, karena berat juga kalau digendong seperti ini. Calon saya sedang kuliah kedokteran bu, jadinya lama berteman saya. Jawab Mbak Anin. Airen terkekeh, Mbak Anin sepertinya memang tergila-gila banget sama laki-laki yang profesinya dokter. Udah, tidak usah sama dokter. Sama teman saya saja, yang waktu itu pernah kesini. Ucap Kevin, menyahuti ucapan Anin. Tidak mau, tolak Mbak Anin. Lagian kamu, ucap Airen terkekeh sambil menepuk paha Kevin. Mbak Anin itu tipenya yang jadi dokter. Teman kamu kan bukan dokter, jadi tidak masuk dalam kriterianya. Ucapnya lagi. Kevin yang mendengar itu manggut-manggut. Saya saranin Mbak Anin sering ke rumah sakit deh, supaya ketemu tiap hari sama dokter di sana. Celetuk Kevin, parah banget bu, masa Mas Kevin doain saya sakit. Airen hanya bisa tertawa saja mendengar itu. Apalagi Kevin orangnya suka bercandain orang. Mbak ayo kita berangkat, ucap Dava, memegang tangan Anin. Iya, udah siang ini, ucap Airen, sambil melihat jam tangannya. Lalu dia memegang kedua bahu anaknya. Kap, sekolahnya jangan nakal ya. Abis pulang sekolah nanti Dava ke kantor mama. Kita beli sepatu bareng-bareng, terus kasih tahu nenek ya, kalau Dava sudah beli sepatunya. Ucap Airen tersenyum, dengan satu tangan yang mengelus lembut kepala anaknya. Dava melebarkan senyumnya, lalu dia memeluk mamanya. Iya, mama, nanti Dava langsung ke kantor. Kap, cium Airen lagi sambil tersenyum, saat pelukan Dava terlepas. Mau papa antar sampai mobil? Tanya Kevin. Kia, Dava mau gendong. Ucapnya senang, sambil merentangkan tangannya ingin digendong. Kevin terkekeh dia segera mengangkat tubuh kecil Dava untuk dia gendong. Dadah dulu sama mama, titah Kevin. Dadah mama, Dava berangkat sekolah dulu ya. I love you, ucap Dava sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah Airen, yang sedang duduk di sofa. Love you more sayang, jawab Airen tersenyum menatap anaknya. Setelah itu Kevin membawa Dava pergi dari sana. Dia akan mengantarkan Dava sampai ke mobil. Mbak Anin mengikutinya dari belakang. Sedangkan Airen berjalan ke arah meja makan, dia tak ikut mengantarkan Dava keluar rumah. Jadi anak baik ya di sekolahnya dan jangan nakal, ucap Kevin, saat sudah mendudukan tubuh Dava di kursi mobil. Siap, papa, ucap Kevin tersenyum semangat, sambil membentukkan tujuhnya hormat. Kevin tersenyum melihat itu, lalu mobil pun melaju meninggalkan Kevin yang sedang berdiri di halaman. Kevin pun masuk ke dalam rumah kembali. Tujuannya saat ini adalah meja makan, karena Airen pasti sudah ada di sana. Dava sudah berangkat, tanya Airen, ketika melihat Kevin mendudukan tubuhnya di sampingnya. Sudah, jawab Kevin, yang langsung menyantap makanannya, yang sudah disiapkan oleh Airen. Nanti siang memang tidak ada pekerjaan lagi. Dava pulang sekolah kan jam 12. Tanya Kevin. Tentu saja ada sayang, tapi hari ini aku mau pulang cepat. Kamu mau ikut tidak? Tanya Airen, menatap Kevin. Sepertinya tidak, habis kerja aku mau pulang ke kosan saja. Terang Kevin. Airen yang mendengar itu mengangguk. Biarin sajalah, dia tak boleh menyuruh Kevin untuk tetap tinggal di sini. Takut laki-laki itu merasa dikekang olehnya. Pak, Kevin telpon tidak? Katanya dia kemarin mau telpon. Tanya Bu Romlah, yang sudah ada di gubuk pagi-pagi gini menyusul suaminya. Tidak ada telpon dari Kevin, ucap Pak Wandi, menatap istrinya. Bilangnya kemarin mau beli sepatu buat Dava. Abis itu telpon lagi, keluhnya. Lupa mungkin, nanti sore telpon lagi saja, ucap Pak Wandi. Bu Romlah mengangguk.
San, lo nanti malam ada acara tidak? Tanya Bima menatap Sunny. Kenapa emang? Tanya wanita cantik dengan wajah teduh. Kalau tidak ada acara mau tidak makan malam sama gue? Tanya Bima canggung. Nggak tahu, ya Bim. Tapi nanti gue kabarin lagi deh. Terang Sunny. Bima yang mendengar itu tersenyum. Dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia begitu gugup saat akan mendekati Sunny. Semoga saja kali ini dia berhasil untuk mendekati wanita yang dia suka. Mau aku buatin susu? Tanya Kevin, sambil menaruh tas kekasihnya di atas meja kerja Airen. Airen mendudukkan tubuhnya di kursi kerjanya. Tidak usah sayang, aku sudah punya sendiri, jawab Airen, sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Kevin. Dasar nakal, ucap Kevin tersenyum. Kalau begitu aku ke ruangan pantry ya. Kalau butuh apa-apa telepon saja. Airen mengangguk. Iya, sayangku, ucap Airen tersenyum. Kap, kamu jangan macam-macam, ingat aku bisa mantau kamu lewat CCTV. Ancam Airen, setelah mencium bibir Kevin sekilas. Iya, aku udah berasa tawanan saja. Emang, kamu kan sudah jadi tawanannya Dava. Nanti kalau kamu macem-macem Dava tantrum lagi seperti dulu pas kamu dipeluk Rima. Ucap Airen terkekeh. Lebih tepatnya Dava sama mamanya sih. Soalnya mamanya juga sama tuh, marah-marah tidak jelas. Kalau tidak marah-marah ya diam saja seperti patung. Ucap Kevin. Iyalah, mamanya juga tak mau kalah buat posesifin papanya. Ucap Airen, memeluk pinggang Kevin. Karena laki-laki itu berdiri di depannya yang sedang duduk. Kevin terkekeh dia mengelus lembut rambut Airen. Mungkin ini rasanya ketika cinta dibalas dengan cinta dan menghadirkan cinta setara. Batin Kevin dengan senyum mengembang di bibirnya. Tok, tok, tok. Airen yang mendengar itu melepaskan pelukannya. Masuk, ceklek. Dara yang ada di depan pintu menata Kevin yang ternyata ada di ruangan bosnya. Kevin melirik Airen untuk memberi kode bahwa dia akan pergi. Airen mengangguk paham. Setelah itu Kevin segera pergi dari sana, melewati tubuh mantan kekasihnya. Ada apa? Tanya Airen, menatap Dara. Ini Bu, saya mau memberikan dokumen dari Pak Aldi. Tadi pagi sekretarisnya ke sini, tadinya mau menemui Ibu, tapi karena Ibu belum datang dia menitipkan kepada saya. Ucap Dara, menyerahkan dokumen yang dia bawa ke arah Airen. Airen mengangguk dia menerimanya. Terima kasih, ucapnya. Kalau begitu saya permisi Bu. Gumam Airen mengangguk. Dara pun berjalan keluar kembali dari ruangan bosnya. Bang, kenapa lo? Tanya Kevin, kepada laki-laki yang lebih tua darinya dengan baju kerja yang sama. Tidak apa-apa, hanya saja tadi pagi tidak sarapan jadi lemas. Terang Arya, astagfirullah. Beli makanan dulu bang, nanti pingsan lo. Ucap Kevin khawatir. Belum gajian, uang kemarin habis karena istri banyak pengeluaran. Ucapnya lemah. Kevin yang mendengar itu menatap Arya yang terlihat pucat dengan prihatin. Tunggu sebentar di sini bang. Saya beli makanan dulu. Bang Arya buat teh hangat dulu supaya ada tenaga. Ucap Kevin. Terima kasih Vin. Ucapnya tersenyum, sambil menganggukkan kepalanya. Kevin yang melihat itu ikut tersenyum. Lalu dia berlalu dari sana, dia akan ke ruangan Airen terlebih dahulu untuk meminta uang, karena dia tidak mempunyai uang cash. Uangnya belum diambil di ATM. Ceklek, sayang, minta uang dong. Nanti aku TF aku tidak ada uang cash. Ucap Kevin, sambil mendekat ke arah Airen, yang sedang duduk di kursi kerjanya. Buat apa? Tanya Airen, mendongak menatap Kevin. Beli makanan, udah lapar lagi, tadi makannya kurang banyak atau gimana? Tanya Airen, mengernyitkan keningnya. Bukan buat aku, tapi buat Bang Arya. Dia kasihan sekali belum makan dari pagi. Orangnya lagi di pantry, wajahnya pucat. Aku takut dia kenapa-kenapa, ucap Kevin, yang sudah berdiri di depan kekasihnya. Berapa? Tanya Airen, sambil membuka tasnya dan mengambil dompet. 200.000, nanti aku ganti, ucap Kevin. Airen menyerahkan uang 200.000 ke arah Kevin. Tidak usah diganti, ucapnya. Kap, terima kasih, nanti aku ganti pokoknya. Ucap Kevin setelah mencium pipi Airen dan mengambil uangnya. Lalu dia berlari kecil keluar dari ruangan Airen. Airen yang melihat itu geleng-geleng kepala. Dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya.
Beberapa menit berlalu setelah dari kantin kantor Kevin berjalan ke ruang pantry. "Bang, nih makan," ucapnya, sambil memberikan plastik kantong yang berisi beberapa roti. "Terima kasih Vin, saya satu saja," ucap Arya, mengambil roti satu. "Sama-sama, ini buat Bang Arya semua. Bawa buat pulang juga," ucap Kevin. "Alhamdulillah, terima kasih ya, kamu baik sekali," ucapnya terharu. Kevin mengangguk, dia menepuk pundak Arya pelan sambil tersenyum. Arya memakan roti dari Kevin, dia begitu bersyukur bisa dipertemukan dengan orang baik seperti Kevin. Sisanya nanti biar buat anaknya. Dia khawatir anaknya belum makan, apalagi istrinya begitu banyak hutangnya. Setiap hari selalu saja ada yang datang ke rumah untuk menagih. Siang harinya, Dava kini sudah sampai di kantor mamanya. Dia berlari kecil menuju ruangan mamanya, dengan seragam sekolahnya. "Hati-hati deh, jangan lari-lari nanti jatuh," ucap Mbak Anin, menyusul Dava. Dava tak mendengarkan sama sekali, dia terus berlari menuju ruangan mamanya. "Tok, tok, mama, ceklek, udah sampai, cepetan sekali," ucap Airen sambil mengangkat tubuh Dava. Dava menganggukkan kepalanya. "Papa mana?" tanya Dava, menatap ke sekeliling ruangan mamanya. "Papa di ruangan lain sayang," terang Airen, sambil masuk ke dalam. "Dava tunggu di sini dulu, mama mau beresin barang-barang mama," ucap Airen lagi, sambil mendudukkan Dava di sofa. "Papa ikut tidak? Kok papa tidak ada di sini?" tanya Dava. "Papa tidak ikut sayang, Dava sama mama saja ya," ucap Airen di sela beres-beres barangnya menatap Dava. Dava yang mendengar itu cemberut, lalu bocah itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Yuk, kita temui papa dulu ya. Mau nganterin kunci mobil," ucap Airen sambil mengangkat tubuh Dava kembali. "Bah, tolong bawakan tas saya ya. Sama nanti kunci ruangan ini." "Ini kuncinya," ucap Airen menyerahkan tas dan kunci ruangannya. "Iya, Bu," ucap Anin mengangguk. Mereka pun berjalan keluar dari sana. Setelah sudah keluar, Anin mengunci pintu ruangan itu. Lalu dia berjalan mengikuti bosnya dari belakang. "Lo serius Vin?" tanya Bima, seolah tak percaya mendengar penjelasan Kevin soal kejadian di kampung kemarin. "Iya, gue saja heran sama si Rima," ucap Kevin, menyeruput kopinya. "Dari dulu kan dia memang suka sama lo," ucap Bima. "Mungkin dia sakit hati, pas tahu lo pulang ke kampung bawa Bu Airen," ucapnya lagi. "Tapi tidak keterlaluan seperti itu juga. Bahkan yang buat gue benci sama dia karena dia bilang Dava anak yang tidak dididik." "Rasanya hati gue sakit banget saat mendengar perkataan itu dari mulutnya," ucap Kevin sambil mengepalkan kedua tangannya. Bima yang mendengar itu jadi bingung sendiri menanggapinya seperti apa. Karena baik Kevin maupun Rima adalah temannya. Mereka duduk di kursi yang ada di ruangan pantry, karena kalau di kantin pasti ramai sekali. Kevin tidak mau diajak ke sana. "Papa," panggil Dava, tersenyum senang menatap Kevin. Kevin menengok ke arah sumber suara, seketika senyumnya terpancar melihat itu. "Udah mau berangkat?" tanyanya, menatap Airen dan Dava. Mereka kompak mengangguk. "Ini kunci mobilnya, aku mau berangkat pakai mobil yang sama Dava saja," ucap Airen, menyerah kunci mobil ke arah Kevin. Kevin menerimanya. "Ya udah, hati-hati. Kalau ada apa-apa kasih tahu aku," ucap Kevin. "Iya," ucap Airen, mengangguk. Lalu dia pun pergi dari sana tanpa menengok ke arah Bima sama sekali. Sedangkan orang yang bekerja seperti Kevin yang ada di ruangan sama, menundukkan kepalanya saat melihat Airen masuk ke dalam ruangan pantry. Mungkin ini kali pertama atau kedua Airen masuk ke dalam sini. Soalnya bos mereka tak pernah masuk ke sini sama sekali sudah lama. Bersambung. Nantikan keseruannya di bab selanjutnya.